Halo, selamat malam kembali lagi bersama gue di sini PW dan Ari. Di sini kita ingin berbagi cerita pengalaman tentang Gunung Cikuray ya. Dan kali ini gue nggak sendiri. Dan di sini ada Eki, narasumber dari cerita tersebut. Dan gimana nih pengalaman mistis lu nih dan atau perjalanan lu nih selama lu ngedaki Gunung Cikuray? Boleh lah sedikit-sedikit kita ulik di sini. Boleh. Siapa tahu buat kita semakin tahu Buat kan pelajaran masing-masing. pelajaran. Kalau gua waktu tanggal 20 Maret gua berangkat lah ke Gunung Cikuray. Sempet gitu gua naik bis dari Bekasi. Dari Bekasi gue naik bis. Gue naik bis awal mulai jam malam sih, gue mulai malam sih gue. Jadi biar supaya datang ke base camp itu gue pagi, karena emang rencana gue nge-trek pagi gitu. Jadi sampai base camp itu gue sampai jam 5 subuh gue udah nyampe di base camp. Di base camp via Bayombong. Dari situ ya gue istirahat dulu ya kan, istirahat makan semuanya udah pada kelar semua, packing ya kan, prepare semuanya udah pada kelar. Akhirnya gue mulai nanjak itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi gue mulai nanjak. Dan lu nanjak berapa anggota tuh? Gue ada 7 anggota. 7 anggota. Oke. 7 anggota, cewek 1. Lainnya sih udah cowok semua, teman-teman gue semua gitu. Temen deket lah masing-masingnya. Awalnya sih gue perjalanan Gunung Cikuray itu mendadak sih bang. Mendadak banget. Awalnya sih kayak gue kayak cerita-cerita biasa ya kan, nih enak mau kemana nih ya kan. Terus akhirnya adalah temen gue satu ini ngajakin naik gunung tuh. Nyaranin lah ya. Nah yang udah punya pengalaman lah, ngajakin naik gunung mana yang enak-enak nih gitu. Akhirnya dia mutusin ke Gunung Cikuray. Ya udahlah gue berangkat ya kan, Gunung Cikuray. Itu lu waktu ke Gunung Cikuray itu via apa? Via Bayombong. Via Bayombong. Terus dari situ sih biasanya nih lagi itu kan yang temen gue ngajakin ke Cikuray ini, dia dari base camp ke pos 1 itu dia naik ojek begitu bang. Oh, kendaraan ada. Naik kayak kendaraan warga akses. gitu. Iya, disuruh lah dari orang base campnya. Nah pas gue menanjak itu gue nggak ada kendaraan kayak gitu, nggak ada kendaraan buat ke sana. Lu mutusin buat jalan kaki itu. Jadi gue mutusin buat jalan kaki gitu. Ya lumayan sih, kaki pegel semua ya kan. Dari base camp ke pos 1 itu makan waktu kisaran hampir 2 jam loh bang. 2 jam dari jam berapa itu lu naik? Gue mulai dari jam 8 sampai pos 1 itu jam 9. Enggak lama lah segitulah, hitung-hitung olahraga. Ya lumayan tapi lah. kan lah aduh gokil sih bang. Itu dari waktu ke pos 1 ke pos 2 gimana itu ada? Kalau dari pos 1 nih buat ke pos 2 ya gua akuin jalanannya sih udah mulai naik tuh. Dari base camp ke pos 1 itu ya jalur-jalur warga ya kan, banyak yang pengendaraan motor gitu. Cuman dari pos 1 ke pos 2 itu benar-benar enggak ada lagi. Jadi jalurnya itu udah benar-benar mulai nanjak lah ya. Udah mulai nanjak. Itu dia treknya kayak pasir apa batu-batu apa akar? Masih batu sih bang. Masih kalau batu. masalah dari pos 1 ke pos 2 itu masih batu, cuman ya begitu dia terjal parah gitu. Itu waktu di pos 2 itu waktu di Cikuray mata airnya di mana? Kalau mata air gue denger sih kalau dari base camp cuman ada di pos 2 doang. Nah di situ selanjutnya udah nggak ada mata air lagi. Terus makanya gue persiapan air gue dari base camp itu, dari persiapan air gue dari base camp itu gue cuman bawa 4 botol isi, 4 botol kosong. Jadi kan gue percayanya kalau buat di pos 2 itu ada air gitu kan. Jadi gue pengen ngisi buat lanjut ke atas gitu. Nah dari situ gue sih emang pas lagi itu musimnya sih lagi musim hujan ya, musim bener-bener hujan sih, masih deras lagi. Nah pas gue ngambil air gitu ternyata di pos airnya itu bener-bener keruh bang, kayak berlumut gitu, kayak
nggak layak lah gitu. Tapi tetap lu ambil itu airnya. Ya Mau nggak mau lah. mau Ya. nggak mau sih gue ambil karena ya kita kan pasti bakalan perlu air ya kan. Tapi sebelumnya emang lu nggak ada ancang-ancang buat bawa 8 botol gitu mungkin? Dari bawah sih gue ada rencana, cuman kan gue pikir kita udah banyak peralatan, banyak yang dibawa gitu, jadi buat ke bawah air itu kayak kurang buat naro lagi di carry gue Kalau ya nggak kan. ada gitu, besok gue dagang deh bangkainya di atas nih. Nah itu cocok lo bang kalau dagang itu, gue beli bang yakin. Di situ bang gue mikir kan air keruh begini, akhirnya ya gue mutusin gue tetap bawa sih ya kan. Itu lu nyampe di pos 2 sekitar jam berapa? Pos 2 gue ke sekitar kan dari pos 1 jam setengah 9, pos 2 gue jam setengah 10 lah bang. Setengah 10. Kan nggak terlalu Oh, jauh terlalu sih jauh ya itu. Mulai dari pos 1 pos 2 itu emang nggak terlalu jauh, cuman dari pos 2 ke pos 3 nya itu udah lumayan mulai lumayan. Itu ada ini gak waktu perjalanan lu dari pos 2 sampai perjalanan sampai atas ada yang ngeganjel gak? Rasa ngeganjel. Kalau buat masalah ngeganjel sih gue lagi itu aman-aman aja sih bang, masih lumayan aman sih. Cuman ya itu masalah kayak capek ya kan, naik gunung pasti capek ya kan. Semua orang bang. Jadi gue lebih lambat ke cewek gitu. Soalnya ada Karena cewek ya. ada cewek, soalnya gue bawa pemula baru pertama naik gunung itu ada 4 orang sih bang, 4 orang pemula. Nah dari situ akhirnya ya itu nggak ada buat macam-macam, nggak ada pemikiran negatif lah, jadi aman-aman aja gitu. Terus lebih banyak juga di sono pos bayangan sih bang. Maksudnya gimana tuh pos bayangan? Pos bayangan itu jadi misalkan gini, pos 2 kita nggak mungkin langsung ke pos 3. Jadi pos 2 pos bayangan dulu, terus pos bayangan lagi, pos bayangan ada 2 sih pos bayangannya, terus baru pos 3 gitu. Sebentar nih, maksudnya pos bayangan ini dalam arti kelihatan atau gak kelihatan nih? Jadi itu bukan shelter. Oh. Jadi cuman kayak patokan doang gitu bang, kayak iya, patokan jaraknya dari sininya gitu. Gitu sih yang menurut gua Cikuray gokil sih, bayangannya itu banyak banget gila. Jadi dari perjalanan dari pos 2 ke 3 tuh Lumayan jauh itu. aman lah ya. Aman juga sih, alhamdulillah sih aman. Terus lu mulai ngecamp jam di mana tuh, di pos berapa tuh? Gue ngecamp sih di situ kalau Cikuray di puncak sih bang, nggak ada buat tempat kayak persediaan yang lainnya gitu. Jadi ngecamp semuanya itu kalau dari via Bayongbong nih, kalau dari via Bayongbong dia campnya di puncak, kecuali di via kayak Pemancar dia ada di pos 7, dia terakhir tuh pos 7. Lumayan lah, gue jadi tahu kan gitu kan. Bang, Ki, sorry nih, gue dengar kan kalau di Cikuray itu di pos 5-nya sedikit banyak ada yang ngeluh masalah kayak ada yang diganggu. Nah, itu waktu pengalaman lu ada gak? Waduh, banyak sih bang. Kalau masalah dari 5 nih, gue cerita pos 5 ya kan. Gue mulai dari masalah anehnya itu pos 4 sih bang. Di Itu pos udah 4. udah mulai aneh itu pos 4. Kalau pos 5 sih emang benar-benar Itu berarti dari pos 3 ke pos 4 apa dari pos 4 ke pos 5 waktu lu anehnya? mulai anehnya sih pos 4. Lagi itu kan gue cuaca lagi benar-benar ekstrim sih, kayak kabut tebel. Tapi hujan tuh. Hujan dia sih hujan cuma kayak gerimis aja gitu, kayak hujan-hujan kabut lah gimana gitu. Itu semuanya tuh. Jadi gue dari pos 4 itu gue udah siang. Cuman anehnya dari pos 4 itu kan siang gue udah nggak ngeliat matahari karena ketutupan kabut gitu bang. Jadi ya gelap lah, siang-siang itu gelap ya, gila nggak tuh ya kan, gokil nggak tuh, gelap ya. Makanya dari pos 4 itu gue kayak merasa aneh lah. Aneh gimana tuh? Anehnya sih temen gue sih yang ngerasain sih, yang pemula ini ya kan. Satu dia kayak diem banget tuh orangnya tuh, dia emang orangnya kayak pendiam gitu ya kan. Gue kan gugup ya kan, gue mulai ya masih biasa cuek lah ya kan, karena gue tahu dari sisi karakternya dia kayak gitu. Dan akhirnya dari pos 5
kan gue nyampe pas 5 maghrib tuh bang. Pas 5 maghrib itu. Iya. Maghrib itu. Maghrib. Oh, berarti Panjang dari juga dong. panjang Bang. juga. Nah makanya dari pos 4 ke pos 5 itu bayangannya ada ke kisaran sih 3 bayangan sih, pos 3 bayangan. Jadi gue lamanya di tracknya aja sih. Berarti posnya kayak Naruto juga ya, Bang. Naruto ya bang, ada Naruto ada Boruto gitu. Makanya dari pos 5 kan gue maghrib, akhirnya gue sempat break dulu lah kan buat ngalihin azan ya kan. Dulu. Tapi lu azan sholat apa diem tuh? Kalau azan sih ya gue ngopi sih bang. Kopi. Kopi kapal api. Masalahnya gini bang, gue pengen sholat gitu, Hah? cuman gue nggak bawa peralatannya. Oh. Itu bang, masa kan dari posisi gue itu gue udah mulai kumal, udah mulai basah lah ya kan, baju gak kena hujan. Tapi kapal api mah terbang terus kan ya. Kapal api terbang terus di otak gue. Iya. Terus ada lagi nggak tuh kesan-kesannya apa yang mistis di pos 5 itu? Kalau dari mistis, gue mulai mistis itu dari pos 5. Dari pos 5 kan gue maghrib nih, mulai perjalanan abis isa gue di pos 5 mulai lama sih situ, ngopi dulu ngangetin badan ya kan buat nyemil-nyemil, karena kan kita di perjalanan cuman makan pagi doang. Terus perjalanan juga jauh, butuh waktu banyak juga, orang kawan-kawan gue juga lagi pada lapar. Ya udah kan akhirnya gue mutusin buat istirahat sejenak, buat ngisi perut, ngisi semuanya gitu. Tapi lu nggak coba buat ngecamp gitu di pos 5 karena kan posisinya kan lu perjalanan udah mulai malam tuh. Apa nggak takut terjadi apa-apa gitu? Kala itu gua teman-teman gua sih kebanyakan nih nggak ada yang setuju sih di pos 5 itu. Kenapa tuh alasannya? Ya karena teman-teman gua itu pengennya tuh pengen nyampe ke puncak-puncak Langsung. aja. Oh. Puncak itu kan kalau di Cikuray kan tempat campnya kan di puncak tuh, jadi lebih enak, lebih aman, lebih oke lah ya kan di tempat-tempat itu, karena di situ di pos itu dia nggak ada warung bang. Oh berarti lu jatuhnya nggak bisa summit dong kalau kayak gitu ya? Langsung bentar-bentar muncak ya? Langsung bener-bener muncak. Keren juga. Mulailah dari pos 5 ya kan, gue mulai perjalanan abis isya. Dari situ gue udah merasain bener-bener aneh, gue sendiri yang ngerasain aneh bang. Aneh gimana? Karena gue sempat berpikir pas di base camp itu di Via Bayombong, pantangan Cikuray itu gak boleh pakai baju merah bang. Iya itu juga pernah dengar itu Ki. Nah itu yang Tapi dari salah satu antara lu pada ada yang pakai baju merah di situ. ada satu temen gue cewek, itu juga, itu pun gue nggak tahu bang, gue nggak tahu dia pakai baju merah. Awalnya dia dari pertama kita berangkat dari base camp dia pakai jaket terus, Ketutup lah ya. ketutup. Gue nggak tahu ya kan, karena gue kan masa iya gue buka-buka kan baju dia kan nggak mungkin ya Kayak kan. makanan nanti Ki. Iya makanya kan gue baru tahunya itu pas gue di posisi di pos 5 akhirnya ngebreak ya kan. Terus dia tiba-tiba buka jaket karena jaketnya basah banget tuh karena kena hujan. Buka jaket, nah gue sempat kaget bang dari itu. Pas gue ngeliat, anjir lu kenapa pakai baju merah kan di situ ya. Gue udah berpikiran negatif aja tuh bang dari situ. Pantesan ya kan, gue pas perjalanan gitu kayak mulai merasa aneh gitu, Gak enak lah ya. mulai merasa aneh banget bang. Nah pas perjalanan dari situ, temen gue yang pakai baju merah itu tadinya yang ngebar-bar banget ya kan, banyak bicara, banyak bercandanya, tiba-tiba dia diem Jadi kayak gitu down. aja bang, dia down gitu. Entah kenapa gue, pemikiran gue sih emang negatif, cuman pengen apa positif aja lah pemikiran gue gitu. Akhirnya dia kan dia posisinya kan ada di depan gue tuh, gue posisi paling belakang bang buat ngamanin semuanya kan. Nah posisinya dia di depan gua, tiba-tiba dia diem tuh bang, nggak mau jalan gitu. Gua entah kenapa gua bingung nih, wah gua tegur ya kan, gua gepak pundaknya, lu kenapa gitu. Nah kata dia gini, gua ngeri lah. Ngeri kenapa kan, gua masih sempat bingung tuh dari situ, ngeri kenapa gitu. Ngeri aja, dia ngomong kayak gimana sih bang, kayak singkat banget gitu, ngeri aja. Wah gue udah pemikiran aneh nih ya kan. Akhirnya gue rangkul lah dia, udah ayo jalan sama gue berangkat bareng ya kan. Dia ngebisikin gue bang, dia ngeliat sosok hitam gede, matanya merah ngeliatin dia terus. Di situ gue udah merasa aneh nih, gue merinding bang bener.
Itu mungkin lo apanya? yang hitam gede mata merah. Iya, kagak lah bang, Ustaz. Kan gua putih bang. Nah dari situ tuh gue udah merasa aneh, dia ngebisikin gue ngeliat sosok hitam gede mata merah ngeliatin gue terus. Itu waktu di mana tuh? Itu pas perjalanan ke pos 6. Pos 6, perjalanan ke pos 6. Dari situ bang, dari pos 6 itu nyampe lah gue pos 6 kira-kira jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam setengah 9 lah, jam setengah 9 malam itu gue di pos 6 ya kan, karena kan dari jarak dari pos 5 pos 6 itu lumayan Jauh. nggak terlalu jauh. Oh, nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Nah dari situ gue merasa aneh, itu gue bener-bener merasa aneh bang. Anehnya gimana? Anehnya gini, dari pos 6 itu kan Cikuray cuma batas sampai di pos 7 itu ya dia kan? sampai puncak ya. Anehnya di pos 6 gue udah bisa ngelihat puncak. Anehnya dari situ bang. Terus Gue nyenterin ke atas ya kan, wah puncak. Akhirnya gue nyemangatin temen-temen gue dong ya kan, ayolah tanggung dikit lagi puncak, ayolah tanggung dikit lagi puncak. Akhirnya temen gue pada semangat lagi, semangatnya ngefit lagi ya kan. Nah dari situ anehnya gue ngebreak bareng rombongan satu orang nih dari belakang. Jadi gue ngebreak, dia ngebreak ya kan, terus gue jalan, dia masih ngebreak nih. Gue jalan agak lama tuh bang, agak lama kisaran kayak 30 menit udah di belakang dia, di belakang dia. Nah dari situ gue merasa diputerin jalur bang. diputerin jalur gimana tuh maksudnya? Itu kenapa lu bisa nyimpulin kalau lu diputer jalur? Ya itu karena gue merasa anehnya itu di pos 6 kenapa gue bisa ngeliat puncak. Jadi gue pas ngeliatin ke atas, wah gue ngeliat tenda bener-bener tenda, gue ngeliat bener-bener tenda gitu. Akhirnya gue jalan terus. Nah dari situ gue merasa bingung, gue nggak nyampe gitu. Akhirnya gue mulai break lagi lah. Itu gue udah sempet perjalanan kurang lebih sejam lah, kurang lebih sejam. Nah dari situ gue coba pada ngebreak, temen gue ngebreak ya kan. Sekarang mikirnya gini bang, gue dari singkat ngebreaknya sama rombongan yang di belakang gue itu kan setengah jam ya kan. Gue udah di perjalanan udah sejam, kurang lebih sejam. Tiba-tiba pas gue ngebreak nggak kelamaan 5 menitan, rombongan di belakang gue itu ada lagi. Gue bingung tuh dari situ ya kan. Gue merasa mikir aneh aja, gue masih mikirnya tuh aneh aja. Cuman gue berusaha tuh mikirnya yang enak-enak aja, yang positif ya kan. Akhirnya gue anggap biasa. Nah sampailah di pos 6 itu gue ngeliat tenda. Itu bener-bener nggak ada jejak sama sekali buat kayak ada bekas orang. Seperti sunyi itu, sepi tenda itu. Bener-bener sunyi. Anehnya kan di pos 6 itu emang nggak boleh dibuat tenda di situ. Karena emang pantangan dari Gunung Cikuray. Itu sih gue dengar ya, mistisnya di situ Gunung Cikuray nggak boleh ngecamp di pos 6. Nah gue lewatin lah pos 6. Emang gue sempet teman gue ngomong ngebreak lah di sini. Akhirnya gue alin bencaraan, gue nggak mau mutusin ngebreak di pos 6 karena gue takut ada terjadi apa-apa gitu ya kan. Akhirnya gue ngelewatin pos 6 dulu. Cuman anehnya itu gue ngeliat tenda nggak ada jejak sama sekali orang, nggak ada jejak kayak sampah, nggak ada bekas-bekas sepatu, sendal. Dan itu lu sendiri yang lihat atau Semua rombongan? Ya. Semua rombongan gue ngeliat. Dan itu pun gue ngomong permisi mas. Itu Tapi sebelumnya nggak lu cek dulu gitu, atau mungkin ada orangnya lah atau gimana? Dari situ gue nggak berani ngecek, takutnya kan pemikiran orang kan beda-beda. Dari situ gue cuma bilang permisi doang pas lewatin. Itu nggak ada yang jawab sama sekali gitu. Orang suara tidur pun nggak ada, semuanya sunyi banget. Itu jam? Itu gue ketemu jam 9, jam setengah 10 juga ya? Itu bener-bener jam setengah 10. Itu dari situ merasa panik tuh. Akhirnya kan gue merasa biasa kan, teman-teman gue pun juga udah mulai kelelahan, udah mulai kedinginan parah. Karena kan dari perjalanan pos 5 itu sampai seterusnya itu gue dikelilingin kabut sama gerimis hujan. Jadi kan lu tau sendiri dinginnya itu udah parah banget. Berarti di situ kondisi cuaca lagi nggak bersahabat lah ya? Lagi cuaca nggak bersahabat. Dua juga persiapan gue kurang buat kayak jaket, kayak sepatu atau penghangat lah gitu. Itu mungkin jadi buat pelajaran lagi lah. Nah dari situ
gue mulai bingung lagi, kenapa nih kagak nyampe kan. Soalnya dari estimasi dari base camp itu, dari pihak base camp itu estimasi dari pos 6 ke pos 7 itu cuma 20 menitan bang. 20 menitan. Anehnya gue dari jalan itu kurang lebih hampir 2 jam. Hampir 2 jam gue nggak nyampe puncak. Dari situ bang, gue udah sempat down ya kan, sempat pemikiran yang aneh-aneh. Temen gue udah pada ngeluh semua ke gue ya kan. Masalahnya kan gimana ya, temen gue yang pemula itu gitu merasa aneh juga, udah kelelahan parah, kedinginan parah. Gue juga sempat panik. Soalnya ada temen gue itu satu, dia hampir ngejala hipotermia. Parah juga tuh hipo tuh. Karena dari situ dia kurang perlengkapan sama Fisik tuh ya. Fisik juga dari situ. Akhirnya gue dari jam 11 nyampe lah puncak. Pas sampai puncak itu gue bener-bener kacau lah bang. Kacaunya dalam arti gimana nih? Kacaunya itu gue bener-bener gak dapat lahan buat diriin tenda. Jadi saking ramenya atau gimana nih? Saking ramenya. Gue bener-bener gak dapet lahan tenda. Akhirnya yang temen gue satu ini yang kedinginan parah, dia langsung tiba-tiba pas sampai puncak itu pingsan gitu. Cewek cowok nih? Yang cewek cowok? Cowok. Awalnya cowok dulu nih. Pas sampai puncak pingsan berat. Waduh, gue panik ya kan. Gue tepok-tepok kagak berasa, gue tepok-tepok dia benar-benar kagak sadar ya kan. Dari situ gue mulai panik, gue pengen diriin tenda, nggak dapat lahan. Akhirnya gue sama temen gue berdua, gue mutusin buat nyari lahan dulu tuh. Jadi teman-teman gue selimutin pakai matras. Tapi lu nggak coba buat minta pertolongan dulu gitu orang lain? Ada sih sempet satu tenda yang lagi rame banget nih. Kira-kira sih kisaran kayak ada 7-8 orang lah rombongan tuh. Dia jadi bener-bener nggak ada yang buat nolongin gue bang. Bener-bener nggak ada yang nolongin rombongan gue. Dia ngelihat posisi gue kayak gimana. Cuman orang-orang itu bener-bener nggak ada buat nolongin gue gitu. Gue disitu merasa aneh, kenapa orang-orangnya kayak gini banget ya kan. Akhirnya di situ gue dapet lahan tenda ya kan. Nah temen gue yang 2 orang itu gue suruh lah ya kan, lu diriin tenda, gue giniin bocah. Dari situ pas gue nyamperin bocah yang pada kekepan gitu, depan flashit buat giniin hujan, karena di situ hujan juga bang, malam-malam hujan juga. Itu 4 orang udah kena gejala hipo. 4 orang tuh? 4 orang. Ngeri juga ya. Gue bingung dari situ bang. Terus yang lockdown apa itu? Sedangkan lu bertujuh dan yang kena hipo itu 4, sisa 3. Ya itu. Cara ngatasin lu gimana itu? Cara ngatasin gue itu, gue langsung buru-buru bikin angetan, kayak langsung bikin air, bikin semuanya, bikin mie, bikin ini. Dia awalnya salahnya dia itu dia nggak ngomong, gue kedinginan parah. Dia nggak ngomong, dia perutnya kosong, dia nggak ngomong gini-gini gitu. Gue nggak tahu lah ya kan dia gimana. Soalnya kan bocah itu pendiam gitu. Sebelumnya gue mau nanya nih, kayak sedikit kasih bocoran kayak biar sama tahu juga kan. Gejala hipo tuh kayak gimana sih? Bakal ngerasain apa sih dia gitu? Dan apa yang harus dilakukan? Kalau gejala hipo ini sih setahu gue ya bang, gejala hipo itu dia udah bener dingin parah. Dinginnya itu dia bukan di luar kulit, dinginnya itu dia di dalam tubuh. Jadi hangatnya tubuh itu udah nggak ada, jadi udah diganti dingin. Makanya gejala hipo itu dia pas posisi dingin itu bakalan nggak bakalan sadar diri bang. Itu sih setahu gue ya, nggak bakalan sadar. Karena apa gitu? Karena mungkin kayak kurang makan kah, kurang tidur kah, atau gimana kah? Ya kemungkinan dari situ, kurang tidur, kurang makan, kecapean, kedinginan parah. Cara ngatasinnya gimana tuh ketika kita menghadapi seseorang yang hipo? Cara ngadepin sih gue simpel aja, yang setahu gue aja gitu ya. Kayak gue langsung buru-buru ngetehin dia, angetin dia gitu. Terus-terusan gue gerus tuh bang. Dia nggak mau tuh, sempet nggak mau, bener-bener nggak mau, karena dia emang nggak sadar diri gitu. Akhirnya di situ gue selimutin
SB kan gue banyakin, selimutin semua tuh berempat-empatnya ya kan. Nah pakaian-pakaian yang basahnya dia itu gue copot-copotin semua, gue ganti-ganti pakai pakaian kering. Yang cewek juga tuh lo gantiin tuh. Kalau cewek sih jaket aja sih bang. Jailah. Kalau cewek sih jaket aja kan. Jadi pengen. Aduh gue juga pengen bang kayak gitu. Akhirnya dari situ gue angetin badan semuanya, gue masak mie, gue paksa terus dimakan ya kan. Akhirnya alhamdulillah sih bang, teman-teman gue itu yang gejala hipo itu nggak terlalu parah banget, masih bisa kekontrol diri ya kan. Jadi setelah anget-angetan itu gue langsung ngegendong satu-satu temen gue buat ke dalam tenda. Itu benar-benar gokil bang, gue gendong semua demi temen ya kan, gendong set semua udah pada rapi. Akhirnya gantiin baju semua, suruh angetin lagi sampai gue benar-benar sadar, sampai dia benar-benar sadar itu gue baru tenang pikiran gue bang. Karena kalau misalkan dia belum sadar itu gue nggak bakalan berani ngelepas dia bang. Itu kuncinya sih setahu gue kalau orang-orang yang kayak gejala hipotermia gitu. Gue sedikit merinding nih gue sama cerita lo, sedikit haru. Dari situ gue merasa aneh lagi sih bang, entah kenapa kayak dari pos 6 itu kayak ada yang ngintilin. Kayak ada yang ngintilin, bener-bener ngintilin bang. Gue malam-malam sih jam 12 malam kayak ada yang di tenda, kan gue di dalam tenda posisi nih, kayak ada yang getok-getokin tenda gitu bang. Oh kayak orang manggil gitu ya. Nah cuman kalau binatang sih ya kemungkinan jauh. Kalau angin sih kan dia pasti kan kayak gitu ya, beda lah sama orang getok-getokin tok gitu. Iya. Beda gitu. Nah itu gue posisi lagi berdua sama temen gue, yang lainnya udah pada tidur semua tuh ya kan. Akhirnya di situ temen gue emang barbar sih ya kan. Dia ngecek tuh keluar tuh, bener-bener nggak ada siapa-siapa bang, bener-bener nggak ada siapa-siapa di lingkungan juga, orang udah pada sepi, kosong semua tuh. Akhirnya balik lagi lah ngopi, kata teman gue angin gitu. Akhirnya ya gue pun kayak gitu pikirannya positif aja sih ya kan, angin katanya. Sempet dari situ gue lanjut lagi ngopi ya kan, kayak gitu lagi, keulang lagi, das duh nggak beres nih ya kan. Gue mikir nggak beres. Akhirnya gue mutusin ya udahlah kita tidur aja, nggak usah mikirin gitu. Pas tidur temen gue mimpi Gimana tuh? mimpiin cewek. Jadi rambutnya panjang, bener-bener panjang sampai kayak dengkul gitu. Terus dia mimpiin cewek, dia minta tolong gitu bang, tolongin saya mas gitu. Sempet temen gue bangunin gue tuh. Dia kan emang bocahnya takut sih tuh, bener-bener penakut. Oh bukan bocah barbar tadi. Kan Bukan. Terus? ya kan. Akhirnya situ dia bangunin gue, lu kenapa gitu. Gue mimpi aneh. Nggak apa-apa, dia lanjut tidur aja kan gitu. Lu dingin nggak, gue tanya gitu. Enggak, dia langsung lanjut tidur lagi. Nah dari situ keulang lagi, dia masih dalam mimpinya itu ceweknya itu masih minta tolong lagi, tolong. Cuman ceweknya itu bilang tolongin saya di pos 6. Serem juga. Terus gimana tuh? Akhirnya kan gue mulai panik ya kan. Aduh, gue mikir gila nih perjalanan paling gokil ya kan. Kayak gini baru kesini aja gue udah disambut kayak gini ya kan, parah kan, gokil. Akhirnya di situ temen gue masih tidur tuh, masih kurang ya kan, masih bener-bener kebayang yang tadi tuh. Gue mikirnya apa pas temen gue itu cerita kan, katanya tolongin saya di pos 6. Nah gue di pos 6 itu kan ngeliat tenda tuh. Jangan yang tadi tuh. Makanya gue langsung kepikiran ke situ bang, kali dari situ tenda. Aduh, gue pikir ya udahlah, gue anggap biasa aja ya kan. Gue bener-bener nggak tenang, buat tidur nggak tenang ya kan. Gue tidur jam berapa tuh, jam 3 gue bang tidur bener-bener tidur jam 3. Gue di situ gue ngopi lagi sama temen gue ya kan. Gue bangunin, gue kalau sendiri emang nggak berani bang. Nah dari situ temen gue kayak ngeliat bayangan putih, cuman kayak ngayunin tangan buat lu kemari gitu.
sini loh gitu. Di teman gue doang yang lihat, gue nggak ngeliat dari posisi itu, gue nggak ngeliat. Teman gue akhirnya tiba-tiba dari lagi ngobrol-ngobrol asik, yang ngobrol-ngobrol seru-seruan kita di sono, tiba-tiba dia ngedon, tiba-tiba dia diam. Gue tanya ya kan, lu kenapa? Ada yang manggil gitu, ada yang manggil. Aduh gila kan, gokil parah nih, gokil bener-bener gokil nih perjalanan. Akhirnya ya udah gue mutusin dalam tenda, udah dalam tenda kita ngobrol-ngobrolnya nggak aman lah, gue pikir kayak gitu. Berarti selama lu di pos 6 lu nggak aman gitu ya? Benar-benar nggak aman bang. Dari situ, selepas dari situ akhirnya gue bangun pagi itu tenda gue roboh bang. Kok bisa roboh, gimana itu? Nah entah kenapa angin, entah kenapa temen gue masangnya kurang kenceng Itu roboh asapnya. teman lu masih di dalam atau udah di luar tuh? Jadi premnya patah. Robohnya patah. Makanya entah kenapa gue kena angin gimana patah. Pas gue bangun pagi lah, kok tenda gue rapet gitu ya kan. Malu dong lu ya. Malu bang, gue pas ngeliat tenda anjing udah pada rame lu bangsat. Udah pada rame foto-foto ngabadikan alam. Buset, dulu gue malu, bener-bener malu. Akhirnya di situ gue pura-pura gak kenal aja kan sama teman-teman gue kan. Tapi sikap pendaki lain ke lu gimana tuh bang? Kalau sikap Waktu pendaki ngeliatin dari rubuh gitu, apa ada nolongin, dibantu? biasa aja sih bang, kayak orang masa bodoh. Masa bodoh. Malahan ada sebagian orang ngetertawain rombongan Tenda. gue. Ya itu sih yang bikin gue kacau sih bener. Jadi menurut lu gini nih bang, maksudnya dari perjalanan awal lu sampai lu muncak, menurut lu tuh bagian mana yang menurut lu tuh bener-bener horor gitu, yang bener-bener tuh kayak teringat mulu gitu di otak lu sampai bener-bener lu turun lagi ke base camp? Yang bikin teringat gue sampai sekarang yang cewek minta tolong sama manggil sih bang, sama manggil ngayunin tangan itu. Tapi lu waktu cewek itu apa tuh, waktu temen lu ngimpin cewek itu, pas lu turun lagi tuh lu sempet nggak nengokin ke pos 6 dulu? Kan emang gue sih jalurnya kan pos 6. Nah anehnya tendanya itu apa namanya nggak ada, udah nggak ada, bener-bener nggak ada. Gue pas balik, wah tendanya nggak ada kan, berarti kan pemikiran gue gimana lah gitu ya kan, aman-aman aja lah dari situ tuh. Makanya kan gue sempat berpikir positif aja kan, gue merasa aneh, gue masih sempat berpikir kenapa sih di rombongan gue aja yang kayak gini ya kan. Lu nggak sempet nanya dulu gitu ke rombongan yang lain gitu, ngalamin hal sama atau enggak gitu? Kalau buat ngomongin kayak gitu jujur aja sih bang, orang-orang situ gue kayak merasa Masa bodoh lah. nggak aman sih bang, merasa nggak aman banget. Orang-orangnya kayak nggak asik dari situ, maka kayak orang masa bodoh lah gitu. Oke lah kalau kayak gitu, sedikitnya lu bisa ngasih pesan nggak untuk mungkin untuk pendaki-pendaki yang akan datang lagi ke Cikure, pesan-pesan dari lu gimana gitu? Kalau pesan gue terutama nih, kita harus jaga sikap, jaga omongan, jaga etika, attitude, jaga perilaku kita kayak gimana. Kita harus ngargain yang ada di situ. Kita juga harus jaga omongan, gak usah bareng sama orang omongan. Kalau buat cewek-cewek sih terutama izin orang tua. Kedua, jangan kayak ada gejala-gejala dapet, itu jangan terlalu maksain karena kan resiko besarnya sih ada dari situ. Kalau cewek kan emang sensitif buat ke dunia-dunia kayak gitu ya kan. Iya. Makanya sih itu aja sih kalau pesan-pesan cewek, jangan terlalu jaga diri lah, jangan terlalu maksain buat kita happy di atas bagaimana-nya. Terus yang kedua juga kita harus ngeliat cuaca sih bang. Kalau emang cuaca kita lagi ekstrim, cuaca kita lagi begini, ya itu keputusan sih udah masing-masing. Kita bisa ngebagi lanjut bisa enggak. Kalau menurut gue sih lo harus mikir 2 kali. Tapi sebenarnya dari cerita yang lo kasih ke kita bukan berarti kita takut untuk naik ke Gunung Cikura itu kan. Nah, Agar berhati-hati aja lah ke depannya, jadi jaga sikap. ya harus gua aja lah yang bisa ngalamin kayak gini, buat satu pelajaran buat lulus semua ya kan, yang buat pengen ngedaki
Gunung Cikuray. Sama satu lagi tuh nggak boleh ngelanggar aturan. Iya. Pantangan di Cikuray kan kayak tadi yang kata lu bilang, Nah, baju merah. itu sih hal mitos yang paling Aku baru tahu gue bang naik Gunung Cikuray apel baju merah. Itu mungkin dekat dari kepercayaan ya itu warga udah sih. adat istiadat sih bang Iya, kayaknya. istiadat. Seandainya warkop masih hidup juga nggak bakalan lepas baju merah. Ya makanya soalnya kan Baju merah jangan sampai wih, lepas. lagunya Dono tuh. Oke lah, segini aja dari perbincangan ini. Terima kasih buat narasumber kita Eki, Oke, siap. untuk cerita di Gunung Cikurainya. Mungkin nanti cerita selanjutnya kita sambung lagi. Oke, sampai ketemu. See you.